Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Inni usikum wa iyaya bitaqullah faqad fahazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu alaihi. Saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, pertama dan utama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita dalam rangka kita bisa beraktivitas di dalam kehidupan di dunia ini. Apapun bentuknya yang kita miliki, semuanya itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terdapat pada diri kita, itu semuanya adalah nikmat yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nantinya di alam akhirat. Setiap nikmat yang telah kita pakai. Selawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita umatnya kepada jalan yang benar, yaitu dengan meneluk agama Islam yang kita bawa sampai sekarang ini. Kalaulah tidak karena perjuangan Nabi dan para sahabat, mungkin kita di sini mungkin tidak bisa meneluk yang namanya agama Islam. Itu harus kita syukuri bahwasanya itulah nikmat yang paling besar yang akan menyelamatkan kita di dunia walaupun di akhirat kelak nanti. Kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan coba tentang tema yaitu mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Di dalam surat Al-Asri ini sudah dijelaskan wal asri demi masa. Wal asri itu adalah kata sumpah yang diberikan kepada kita bahwasanya demi waktu. Waktu itu ada 3. Waktu yang telah berlalu, waktu sekarang, waktu yang akan datang. Waktu yang berlalu itu sudah kita lewati, sudah kita pergunakan. Untuk apa waktu itu kita pergunakan? Itu adalah waktu yang sudah kita lewati. Sedetik pun waktu yang sudah berlalu itu tidak akan bisa kita kembali. Ini yang harus kita pahami. Yang kedua, waktu saat sekarang ini. Waktu sekarang itu menunjukkan bahwasanya ada kesempatan bagi kita untuk berbuat. Apakah itu beramal dan lain sebagainya. Itu adalah suatu waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Dan juga waktu yang akan datang, itu waktu jauh yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu waktu di akhirat? Apakah itu waktu masa yang akan datang? Itu belum tahu kita. Bahwasanya waktu itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi waktu di akhirat kelak nanti, itu pasti terjadi. Karena di dalam Al-Quran sudah banyak dijelaskan. Apa itu hari kiamat? Itu adalah pasti akan kita lewati.
Mau tidak mau, masa itu harus kita lewati. Itu adalah suatu proses yang akan menjadikan kita untuk mengingat waktu ini. Bagi siapa yang menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka orang-orang itulah yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu yang diberikan oleh Allah itu adalah nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sampai di mana waktu kita bergunakan sebaik-baiknya. Maka waktu di dunia itu akan ditanya, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di alam akhirat nanti. Itu semua harus kita pahami pada waktu itu adalah sangat berharga sekali. Kita lihat pada saat sekarang ini manusia banyak yang sudah menyia-nyiakan waktu begitu saja. Kita lihat contohnya di tengah-tengah masyarakat, misalnya ada dari pagi sampai sore asik saja bermain tanpa mempertimbangkan waktu untuk beramal. Ada waktu untuk beramal, tapi dia tidak sanggup untuk melaksanakannya. Sepertinya sholat 5 waktu saja banyak orang yang tidak sanggup mempergunakan. Apalagi waktu-waktu yang sedikit. Apalagi waktu yang 1 detik, 1 menit itu adalah sangat berharga sekali. Kalau 1 detik saja kita baca istighfar atau asyhadu an la ilaha illallah atau subhanallah, itu sangat berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu cara mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, innal insana lafi khusr. Makanya dalam ayat itu orang-orang yang merugi. Ada seluruhnya orang yang merugi. Illal ladzina amanu. Yang pertama yang kita merugi itulah illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman yang selalu mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, insyaallah dia akan selamat. Tetapi dia Islam, tetapi dia tidak beriman, itu belum tentu dia bisa berharga waktunya di hadapan Allah nantinya. Tetapi kalau orang yang beriman, itu sudah tentu dia Islam, sudah tentu dia menjalankan ibadah, sudah tentu dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu, tetapi kalau orang Islam belum tentu dia beriman. Banyak orang Islam yang meninggalkan sholat, banyak orang Islam yang melanggar perintah Allah, banyak orang Islam yang tidak patuh terhadap aturan Allah. Karena manusia itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Makanya manusia-manusia yang tidak bisa diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya manusia itu sangat merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, apalagi manusia, itu akan dipertanggungjawabkan tentang kehidupan manusia itu sendiri. Karena kepada manusia itu dititipkan sebuah amanah, yaitu akan menjadi khalifah di muka bumi, yang akan memakmurkan bumi. Ini yang harus kita ketahui sebagai kita umat manusia, yaitu orang beriman yang tidak akan merugi, baik di dunia maupun di alam akhirat kelak. Yang kedua, wa amilus sholihah, orang-orang yang selalu melaksanakan amal soleh. Jadi kita selagi kita masih hidup, mari kita bersama-sama untuk melaksanakan yang namanya amal soleh. Amal soleh itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik, yang sesuai dengan syariat agama, sesuai dengan aturan Allah. Kita kerjakan, itu adalah suatu amal soleh bagi kita yang akan menolong kita di akhirat kelak nanti. Jadi manusia yang akan menolongnya di alam akhirat kelak nanti itu adalah amal solehnya, amal perbuatannya. Kalau banyak amal solehnya, maka beruntunglah mereka. Tetapi kalau amal solehnya sedikit, itu akan merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus dipahami. Selagi kita masih diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, mari kita bersama-sama
melaksanakan amal soleh, baik itu sholat, berkata baik, menghargai orang lain, itu adalah suatu amal soleh yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, watawassaw bil haq, orang-orang yang selalu siap menasihati atas kebenaran. Artinya setiap diri kita itu hendaknya harus saling menasihati antara satu dengan yang lainnya. Kalau ada teman kita yang pemikiran atau tingkah lakunya yang kurang baik, hendaknya kita tegur. Kita tegur, kita nasihati dengan yang baik, supaya teman kita itu tidak terjerumus kepada jurang yang maksiat. Kalau ada orang lain di sekitar kita yang membuat maksiat, kita tegur. Paling tidak kita doakan supaya perbuatannya itu berubah. Itu adalah selemah-lemah iman. Kita doakan mereka supaya mereka itu menjadi orang yang baik. Tetapi kalau seandainya ada di sekitar kita yang melaksanakan kemungkaran, kita biarkan saja. Padahal kita tahu itu nanti akan termasuk diri kita yang akan menerima azab. Termasuk pada diri kita yang akan menimpa balanya. Ini yang harus dipahami. Dan juga atau di kampung misalnya, kalau ada orang-orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat kesalahan, marilah kita sama-sama mencegahnya supaya perbuatan tersebut tidak terjadi. Ini yang harus kita pahami dalam kehidupan kita. Selanjutnya, watawassaw bis sabr, orang-orang yang selalu menasihati mereka atas kebenaran, kesabaran, sabr, atas kesabaran. Artinya seluruh apa yang kita kerjakan itu perlu dengan kesabaran. Sholat saja perlu dengan kesabaran. Karena orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang bersama dengan Allah. Tapi orang-orang yang tidak sabar itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan kembali apa itu sabar. Segala sesuatunya yang kita kerjakan itu perlu dengan kesabaran supaya apa yang kita kerjakan itu bernilai di sisi Allah dengan ibadah yang baik. Itu yang harus kita pahami dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya waktu-waktu yang kita pergunakan itu di sisi Allah sangat berguna, sangat berharga sekali. Karena waktu ini datangnya sekali. Jangan kita di akhirat nanti menyesal kepada diri kita sendiri. Makanya selagi kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang banyak, baik itu berupa kesehatan, berupa kesempatan untuk beramal, mari kita sama-sama beramal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, dengan sabar, supaya amal yang kita kerjakan itu tidak sia-sia. Jadi dalam hidup kita ini yang akan kita lihat itu amal kita itu yang sempurna, yang ikhlas, jangan karena terpaksa kita kerjakan. Kualitas ibadah kita itu yang akan kita pertanyakan. Apakah kualitasnya itu sudah baik atau belum? Ini yang harus kita perbaharui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan itu menjadi ibadah yang kualitasnya yang baik, yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita beribadah itu dengan asal-asalan. Kalau kita asal-asalan atau tidak ikhlas atau kena riya atau kena orang lain, itu semuanya di sisi Allah itu tidak ada manfaatnya atau kualitasnya. Di dalam hidup ini kualitas ibadah itu sangat perlu dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja yang bisa disampaikan dalam khutbah yang ini. Mudah-mudahan menjadi iktibar atau pelajaran bagi kita dalam kehidupan kita masing-masing. Fakta bihi ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa
Inni usikum wa iyaya bittaqullah faqad fahazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna sholatana wa qiyamana wa qul ibadatina kama taqabbal 'ala anbiya'i wa rasulika. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.